kita doakan penguasa seperti itu masuk neraka jahanam. Amin. Karena mereka menggunakan kekuasaannya tidak dengan amanah, tapi untuk menciptakan, untuk mengerukakan negara. Nah, itu persoalan terbesar Republik Indonesia ini, sehingga kita tidak kunjung menjadi negara yang sejahtera. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan begitu banyak kekayaan alam di Republik Indonesia ini yang tidak ada duanya dibandingkan negara lain. Tapi karena kita salah kelola, mismanagement, ada keserakahan, maka kemudian tambang-tambang itu justru tidak kita nikmati, dinikmati hanya oleh segelintir orang di Indonesia ini, dan sekarang oleh negara lain. Kemarin ada ekspor ilegal nikel 5 juta kalau tidak salah, lupa saya angkanya, 5 juta ton. Kata pemerintah kami nggak tahu. Luar biasa. Bukannya dia fasilitatornya, jangan-jangan, iya kan? Makanya Faisal Basri, seorang ekonom, dengan marah mengatakan 90% keuntungan nikel itu katanya tidak dinikmati kita, tapi dinikmati oleh negara lain, oleh China. Tapi saya bilang China di sini negara lain, ya, bukan Tionghoa saudara kita di sini, tapi China negara lain, biar kita tidak salah. Bayangkan. Dan Faisal Basri dengan geram mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia ini katanya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, saya ingin memulai dengan konten saya kemarin, di mana ada seorang calon presiden yang diinterview, diwawancarai oleh Najwa Shihab. Dengan keyakinan penuh katanya dia yakin kalau 2024 akan menang, ya. Jangan aminkan, ya, jangan aminkan. Karena dia sudah belajar politik dari guru politiknya, ya. Guru politik yang mengalahkan dia 2 kali. Saya bilang belajar apa? Belajar KTTT. Apakah belajar kepemimpinan, leadership, ataukah belajar kecurangan, ya kan? Kalau belajar kecurangan, ya kita juga bisa menangnya. Oke, karena itulah saya kira ibu-ibu dan bapak sekalian, teman-teman di sini bukan untuk belajar kecurangan, tapi justru untuk mencegah kecurangan. Benar ya? Jadi saya ingin memberikan satu alasan mengapa memilih Anies Baswedan. Saya pun punya preferensi. Saya katakan saya memilih Anies Baswedan itu bukan karena dia baik, ya, bukan karena dia benar, tapi dia lebih benar dan dia lebih baik, ya. Karena kalau dia baik dan benar itu, saya takutnya absolut, takut absolut. Karena tidak ada manusia yang absolut baik dan benarnya. Tetapi segala sesuatu harus in comparison. Jadi harus ada komparatif perspektifnya. Jadi karena calonnya itu kemungkinan insya Allah cuma 3, ya. 1 Anies Baswedan, 2 Ganjar Pranowo sesuai abjad, ya. Kemudian 3 Prabowo Subianto. Maka saya memilih Anies Baswedan dengan alasan karena Anies rasanya lebih baik, lebih jujur, lebih takwa, lebih amanah, lebih sidik, lebih fatona, lebih tablik, lebih apa lagi? Sidik, amanah, fatona, tablik, dan ya, jadi fatona, ya, cerdas, kemudian sidik, lurus, kemudian tablik, menyampaikan, amanah, bisa dipercaya, trusted. Nah, lebih, ya, karena lebih itu artinya secara komparatif Anies lebih baik. Walaupun yang sono banyak duitnya, ya kan, banyak uangnya, tapi kita tetap memilih Anies Baswedan. Karena itulah yang dikhawatirkan itu adalah 2 hal, ya. Yang dibutuhkan, tidak hanya dikhawatirkan oleh Anies Baswedan adalah 1 menjaga suara, 2 menambah suara, ya kan. Jadi tidak ada gunanya kalau suaranya banyak, tapi kemudian yang menentukan kemenangan itu bukan rakyat atau voters atau pemilih, tetapi yang menentukan kemenangan itu adalah Komisi Pemilihan Umum pada pukul 2 dini hari. Jadi nggak ada gunanya kita memilih Anies Baswedan, tiba-tiba yang keluarnya G atau P, karena kita pilih A. Nah itulah makanya kita berada di sini untuk menjadi relawan yang mengawasi
pemilihan umum, dan itu adalah tugas kewargaan, tugas konstitusional. Jadi warga negara memang diminta partisipasinya untuk mewujudkan pesan konstitusional, yaitu pemilu yang jurdil, yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kalau luber dan jurdil, insya Allah Anies Baswedan yang akan muncul sebagai pemenang. Karena kita menginginkan, ada Abuya di sini, kita menginginkan pemimpin yang tidak hanya membawa pesan bumi, tapi juga membawa pesan langit. Nah, kadang-kadang kita ngapain kita bawa-bawa agama di dalam pemilu? Kita ini hidup di dunia untuk mati, ya kan? Suatu saat kita harus menghadap Yang Maha Kuasa, dan karena itu kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih, ya kan? Dan ternyata memilih pemimpin itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau negara ini belum menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu karena barangkali salah satunya adalah kesalahan kita memilih pemimpin. Kita salah memilih pemimpin, salah satunya karena presidensial threshold. Karena 2014 hanya 2 calon yang itu aja, ya kan? Kalaupun dibalik, kayaknya dibohongi juga kita, ya kan? 2019 itu lagi karena sengaja didesain agar tidak ada calon yang baru, sudah measurable, tertakar siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Nah, kita tidak ingin pemimpin seperti itu yang muncul dari skenario kecurangan. Saya yakin Abuya, ya, pemimpin yang mendapatkan mandat dengan kecurangan tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia memimpin untuk memakmurkan Indonesia kalau dia mendapatkan kepemimpinan cara yang curang? Apakah kecurangan itu sudah terlihat? Sudah. Kita misalnya mendapatkan berapa kali bagi-bagi sembako dan amplop itu. Kata Bawaslu, nggak bisa kami menindak mereka karena kan mereka bukan peserta pemilu. Ini Bawaslu pura-pura bodoh ini, atau bodoh betul saya nggak tahu, ya kan? Yang jelas kemarin pingsan dia. Di hari Bayangkara pingsan. Teman saya juga Rahmat Bagja, ya. Jadi kenapa saya bilang gini, yang namanya hukum itu, ya, tidak bisa kita tegakkan hanya dengan sekedar standar yang biasa saja. Standarnya harus luar biasa. Apa standar luar biasa itu? Begini, saya ingin kasih jalan misalnya buat Bawaslu, dan saya ingin ngomong nanti di channel saya, ya. Ketika calon atau bakal calon, atau katakanlah kandidat, karena bakal calon pun belum sesungguhnya, itu dalih Bawaslu untuk mengatakan mereka tidak bisa menindak, itu membagi-bagikan sembako atau amplop. Kira-kira ditanya motivasinya apa? Apakah motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Ataukah apa? Karena kalau motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti nggak dikasih logo, tidak dikasih warna. Logo nggak boleh katanya, karena logo akan menunjukkan bahwa partai X melakukan curi start kampanye dan melakukan pelanggaran pemilu, karena dia sudah bagi-bagikan angpau atau bagi-bagikan sembako karena dia sudah menjadi peserta pemilu. Tapi warna itu kan juga identik. Masa Bawaslu tidak bisa mengangkat kalau itu bagian dari kampanye? Paling tidak, setidak-tidaknya bagian dari kampanye partai politik yang sudah ditetapkan sebagai peserta pemilu, sehingga dia terikat pada aturan main kepemiluan, ya kan? Kok mudah sekali sebenarnya, kan? Kita tinggal konfrontir, lalu dia bersidang, dia kasih sanksi. Yang kedua, selain soal warna dan lain sebagainya, yang kedua, kalaupun belum musim pemilu tetapi dia sudah secara sengaja menggunakan instrumen kepemiluan. Apa instrumen kepemiluan yang dia pakai, yang dia gunakan? Membujuk pemilih untuk memilih walaupun silent, ya kan? Kan nggak mungkin dia tidak punya motif. Saya kasih kepada pemilih, kepada masyarakat, walaupun saya tidak ngomong pilihlah saya, tapi kan itu kan kode, ya kan?
no freelance, tidak ada makan siang yang gratis dalam politik. Nah, kecurangan itu sudah terlihat. Calon yang satu lagi mengumpulkan babinsa seluruh, nggak tahu seluruh apa, dikasih satu-satu amplop isinya 1 juta rupiah per amplop. Ratusan orang yang datang, kira-kira berapa ratus juta atau berapa miliar dia keluarkan, entah dari kantong sendiri atau kantong temannya atau kantong negara, kita nggak tahu, ya kan? Coba bayangkan. Lalu masyarakat yang diberikan itu merasa bahwa wah, inilah ratu adil, ya kan? Raja atau ratu yang sesungguhnya. Ini yang bahaya. Karena begini, kawan-kawan semua, ibu dan sekalian, sobat rahasia, masyarakat kita ini adalah masyarakat yang sebenarnya sangat pemaaf. Kalau misalnya masyarakat itu terbelakang, bodoh, tidak sejahtera, bahkan tidak punya pekerjaan dan tidak bisa makan, dia tidak pernah menyalahkan kekuasaan, tidak pernah menyalahkan pemerintah, tapi dia menyalahkan diri sendiri sebagai orang yang malas, yang tidak mau bekerja, yang tidak pandai, tidak mau sekolah dan lain sebagainya. Jarang melihat ini sebagai persoalan atau permasalahan struktural, bahwa kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan itu bukan hanya disebabkan faktor internal, tapi juga faktor eksternal. Saya mau berhitung begini sebagai contoh ya. Instead of saya ngomong hukum tata negara, kita ngomong yang konkret. Sebagai contoh misalnya, alhamdulillah ya kan, dengan presiden yang katanya seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq ini, ya kan, ada yang pernah nyebut begitu, nauzubillah min zalik, ya kan. Utang pemerintah sekarang sudah melaju kencang, ya kan, seperti kereta api cepat Jakarta Bandung, ya kan. Itu dari 3.000 triliun masa pemerintahan SBY dengan sampai sekarang hampir ya 8.000 triliun, belum sampai tapi 7,7 sekian ribu triliun, dan diperkirakan pada masa akhir pemerintahan ini itu kira-kira 8.000 triliun. 8.000 triliun itu, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau dibagikan ke 270 juta rakyat Indonesia, maka alhamdulillah setiap kepala manusia Indonesia menanggung utang 29 sampai 30 juta rupiah per kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seluruh rakyat Indonesia, kata malaikat Ridwan, tidak bisa masuk surga karena masih menanggung utang. Nanti begitu kita mengatakan, ahli waris mengatakan, kalau misalnya sang mayit ini masih ada utang, maka tidak ada yang sanggup membayarnya, karena semua kita berutang. 29 sampai 30 juta. Padahal sobat semuanya, kawan-kawan semuanya, kemarin saya interview dengan seorang ekonom. Mudah-mudahan datanya tidak keliru karena saya orang hukum. Dia mengatakan APBN kita, anggaran pendapatan dan belanja negara kita itu jumlahnya sekarang kurang lebih 3.000 triliun. 3.000 triliun. Sementara pendapatan kita dari pajak dan bukan pajak itu sekitar 2.400 triliun. Jadi anggaran kita defisit. Defisit paling tidak 600 triliun minimal. Dan kita setidaknya untuk tahun anggaran yang sedang berjalan ini itu paling tidak harus utang 600 sampai 1.000 triliun, memunculkan utang baru. Jadi gali lubang tutup lubang, dan begitulah seterusnya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Padahal saya tanya kepada seorang ekonom soal kekayaan tambang kita saja, dia bilang, saya tanya berapa keuntungan batu bara tahun lalu. Mudah-mudahan insya Allah datanya tidak salah karena ini ekonom. Mas Aji juga tahu waktu saya interview, dia mengatakan bahwa Mas Aji nggak ada ya waktu itu ya, nggak ada ya. Dia mengatakan bahwa pendapatan tambang batu bara saja tahun lalu keuntungannya itu 2.400 triliun.
Bayangkan 2.400 triliun keuntungan dari batu bara saja. Sekarang saya tanya, yang kira-kira kembali kepada negara berapa? Ya katanya kira-kira 200 sampai 400 triliun saja. Coba bayangkan. Artinya 2.000 triliunnya lenyap, nggak jelas. Oke, pertanyaannya kemana yang lainnya itu? Begini, kalau kita lihat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dikatakanlah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tidak ada presiden hingga hari ini yang menerapkan pasal tersebut. Yang terjadi adalah bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diberikan konsesinya kepada orang kaya, kan begitu, serta orang asing. Maka yang terjadi adalah mereka lah yang menikmati, ya, menikmati kekayaan alam kita yang terbesar itu. Bayangkan, seandainya pasal 33 itu betul-betul diterapkan, maka tidak ada orang Indonesia yang miskin. Kata Abraham Samad, mantan ketua KPK, seandainya dari tambang saja tidak dikorupsi dan dikelola secara benar sesuai dengan prinsip pasal 33, maka setiap kepala manusia Indonesia itu bisa diberikan tunjangan 20 juta per bulan. Bayangkan betapa negeri ini mismanagement. Makanya kadang-kadang saya sering dikatakan, ini Refli Harun ini karena sakit hati. Alhamdulillah saya sakit hati, ya. Saya sakit hati melihat ketidakadilan negeri ini. Sakit hati melihat ketimpangan. Sakit hati melihat mismanagement dalam pemerintahan. Maka saya tantang, sering sekali saya tantang, you name it, sebutkan prestasi pemerintahan ini yang patut kita kenang dan kita banggakan. Bingung saya sampai sekarang. Di bidang, oke, kita mulai satu-satu misalnya. Di bidang politik dulu, yang paling gampang. Di bidang politik, Freedom House misalnya, sejak 2016 mencatat dan disebutkan lagi oleh Saiful Mujani Research and Consulting yang tidak lain risetnya sana kan, dia saja menyebutkan negara kita adalah negara yang separuh bebas sekarang. Negara separuh bebas. Kalau tidak salah skor kebebasan kita itu cuma 57. 57 itu sedikit saja di atas otoriter. Jadi 50-an 7 saja. Coba bayangkan. Jadi negara kita setelah 25 tahun reformasi, 25 tahun reformasi ya, maka negara kita belum tumbuh menjadi negara yang demokratis. Bahkan kecenderungannya OTG, otoriter tanpa gejala. Tapi sekarang ODG, ya kan? Otoriter dengan gejala, ya kan? Gejala kejiwaan. ODGJ ya. Nah, itu di bidang politik. Maka tidak heran imbasnya adalah berapa banyak aktivis yang ditangkap hanya karena ngomong. Hanya di negara yang otoriter saja yang orang itu ditangkap, dikriminalisasi karena omongan. Luar biasa. Padahal kalau cuma sekedar omongan kan bisa diselesaikan dengan cara yang baik-baik saja, nggak perlu menggunakan instrumen negara. Tapi giliran korupsi BTS misalnya, waduh berat sekali mau menelusuri ya. Ada yang tertawa di sini kan ngerti korupsi BTS. Jadi siapa yang tertawa ya? Mungkin di sini ada orang yang paham betul korupsi BTS. Bayangkan, giliran itu susah sekali, bahkan tidak disebutkan keterlibatan perusahaan yang Ono ya, suami Ono ya, keterlibatan suami Ono dalam korupsi BTS tersebut, yang konon katanya perusahaannya yang saya baca ya, itu menerima tender sampai 4 triliun dan alhamdulillah hanya 1,5 yang dipakai, 2,5 ditolak. Sehingga pentilapan BTS saja itu dari 10 triliun yang sudah digelontorkan negara, yang ditilep itu 8,03 triliun. Gila kan? Coba bayangkan. Sementara negara sibuk menangkapi orang-orang yang mengkritik pemerintahan yang berbeda pendapat. Jin buang anak lah, ya kan? Kemudian ya saya sehat, alhamdulillah. Mengaku sehat, kena juga 2 tahun, bayangkan, ya kan? Ada yang kemudian dianggap melakukan fitnah,
ada yang dianggap menyebarkan kebohongan, ijazah palsu, padahal yang aslinya nggak pernah kita lihat. Jadi luar biasa. Refli Harun hampir kena juga, ya kan? Tapi doain, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Kasihan juga istri saya sekarang. Ya, masa bayangkan, kita ini cinta kepada negara ini, tapi kok tiba-tiba penguasa menganggap kita adalah musuh negara. Gimana? Ya, kita tidak pernah memusuhi negara ini karena kita cinta negara ini. Bayangkan, negeri yang begitu indahnya ini, kasihan sekali kalau kemudian tidak diurus secara baik. Dalam bidang politik, dalam bidang hukum misalnya, saya orang hukum. Kemarin presiden kita berpidato di depan di Hari Bayangkara. Hukum jangan hanya tajam ke bawah katanya, tapi tumpul ke atas. Kan gitu. Saya hanya mengatakan 3 hal kemungkinan. Ini perintah. Kalau ini perintah, good, bagus. Karena presiden itu adalah mengepalai seluruh Polri, karena dia yang menunjuk Kapolri, kan begitu secara struktural ketatanegaraan. Artinya perintah Presiden Jokowi mulai kemarin adalah tolong penegak hukum jangan hanya tajam ke bawah kemudian tumpul ke atas, tajam ke kanan tapi tumpul ke kiri, kan kira-kira tahu ya maksudnya ya, kanan tajam, kadrun-kadrun itu lah kira-kira ditajam-tajamin, giliran yang kiri kemudian ditumpul-tumpulkan. Nah, mudah-mudahan itu perintah. Tapi kalau itu tidak perintah, ya gradasinya agak rendahan sedikit harapan. Kalau harapan ya bukan presiden, bukan primus inter pares sebenarnya. Presiden itu bisa memerintahkan pertama hal yang baik. Yang paling kita khawatirkan kalau itu cuma basa-basi. Nah, itu yang kita khawatirkan cuma basa-basi doang. Lupa dia, setelah dia bacakan, ternyata teksnya disiapkan orang lain dan cuma bacakan dia, misalnya kan begitu. Itu gawat ya. Insya Allah calon presiden kita bukan tukang baca teks, ya kan? Karena pandai dan cerdas, ya kan? Kayak Refli Harun ini. Tidak membutuhkan teks ya, tidak membutuhkan proses, insya Allah ya. Tapi tidak boleh sombong juga, nanti malaikat mencatat, didorongnya saya langsung jatuh kan jangan ya. Oke. Itu dalam bidang politik, hukum. Nah, terakhir yang ngeri sedap ya, dalam bidang hukum itu banyak sekali kejadian-kejadian hak asasi manusia misalnya. KM 50. Waduh, itu adalah kejahatan yang telanjang, kan kita tahu lah. Tetapi siapapun yang mengatakan itu menghadapi konsekuensi. Terakhir kita tidak tahu ada hubungannya atau enggak, ya kan? Yaitu seorang anggota DPR yang mengatakan kalau ada novum baru, buka dong kali 50 dipanggil Maha Kuasa kemarin ya. Desmond Jinahisa. Kemudian kalau kita bicara tentang KKN, wah itu juga banyak sekali KKN yang paling tidak melibatkan keluarga misalnya. Begini, saudara sekalian, kawan-kawan semua, kalau kita menjadi pemimpin, maka harusnya pemimpin itu nggak enak. Pemimpin itu nggak enak harusnya. Saya ingat cerita, mudah-mudahan Abu yang nggak keliru cerita ini. Umar bin Khattab, suatu saat anaknya, saya nggak tahu Abdullah bin Umar atau siapa, pengen baju. Ini walaupun khalifah, nggak kayak kita kan, kaya raya, nggak ada uangnya, hartanya biasa-biasa saja. Tapi ada versi lain mengatakan, nggak begitu masa. Oke, saya ingin bercerita ini saja. Kemudian dibilang, kenapa nggak pinjam saja ke Baitul Mal? Nanti tongji ya, tongji ada potong gaji, nanti tongji, ya kan? Datanglah khalifah ini ya, yang Rasulullah pada suatu saat pernah mengatakan, kalau ada Rasul setelah saya, kalau ada maka Umar bin Khattab inilah harus menjadi Rasul ya. Orang bilang begitu. Lalu datang ke Baitul Mal mau pinjam uang, nanti dipotong gaji. Kemudian bendahara Baitul Mal mengatakan, hai Umar, nggak ada jaminan bahwa besok pagi sampai akhir bulan engkau masih hidup. Bayangkan, pulang Umar bin Khattab. Kalau sekarang, waduh, digitukan langsung dipecat. Langsung dipecat ya. Sekarang ini konon katanya, kalau Anda dekat-dekat sama PKS, ya kan, pernah bau-bau HTI, pernah bergaul sama FPI, insya Allah nggak akan diundang kemana-mana di pemerintahan. Konon begitu katanya. Mudah-mudahan saya keliru ya, saya keliru, karena itu yang saya dengar. Sebenarnya gila bangsa ini ya.
begitu takutnya sama HTI, FPI, kemudian PKS, tapi sama orang korup nggak takut, ya kan? Sama pengeruk tambang kita nggak takut. Padahal dialah penjual negara sesungguhnya yang betul-betul tidak cinta NKRI. Maka perspektif ketiga adalah perspektif ekonomi. Saya tunjukkan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian betapa gilanya negara kita ini, betapa nggak berpikir tentang kesejahteraan rakyat ketika Undang-Undang Minerba, Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 itu disahkan. Berdasarkan undang-undang yang lama, Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, sebenarnya yang namanya konsesi yang diberikan kepada para penambang kelas kakap ini harus kembali ke negara setelah konsesinya habis. Maka nanti sejak 2021 kemarin, 2022, 2023 sampai 2024 sampai 2020 berapa, itu akan satu-satu kembali tambang-tambang yang selama ini dinikmati triliunan oleh para konglomerat itu yang tidak sesuai dengan pasal 33 karena royaltinya nggak imbang dengan negara, bayangkan. Banyak kan dia, padahal itu milik negara. Nah, semua tambang itu harus kembali kepada negara. Dan sesuai dengan pasal 33, maka itu dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. The first option adalah maka tambang semua yang dikembalikan konsesinya ke negara akan dikelola oleh negara, bisa melalui BUMN, badan usaha milik negara. Kalau tidak BUMN, BUMD, badan usaha milik daerah. Kalau tidak mampu juga bisa diswastakan dengan tender, tapi maksimal 15.000 hektar saja, tidak 100.000 hektar lebih sebagaimana tambang yang dimiliki para konglomerat. Itu desain Undang-Undang 4 2009. Udah bagus kan? Artinya kita akan menguasai lagi tambang yang sudah terlanjur diberikan kepada swasta untuk penggarapannya. Tapi ternyata tidak jelas bagaimana mekanismenya. Disahkanlah undang-undang itu nomor 2 tahun 2020 yang memberikan perpanjangan konsesi otomatis selama 20 tahun kembali, bayangkan. Maka tambang yang bernilai triliunan itu, kita tidak tahu berapa triliun, puluhan triliun, mungkin ratusan triliun, mungkin ribuan triliun, kembali lagi kepada penguasaan pihak-pihak swasta tersebut, yang tidak lain adalah beberapa di antara mereka adalah penguasa yang sedang berkuasa hari ini. Coba bayangkan, kita doakan penguasa seperti itu masuk neraka jahanam. Amin. Karena mereka menggunakan kekuasaannya tidak dengan amanah, tapi untuk menciptakan, untuk mengeruk kekayaan negara. Nah, itu persoalan terbesar Republik Indonesia ini, sehingga kita tidak kunjung menjadi negara yang sejahtera. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan begitu banyak kekayaan alam di Republik Indonesia ini yang tidak ada duanya dibandingkan negara lain. Tapi karena kita salah kelola, mismanagement, ada keserakahan, maka kemudian tambang-tambang itu justru tidak kita nikmati, dinikmati hanya oleh segelintir orang di Indonesia ini, dan sekarang oleh negara lain. Kemarin ada ekspor ilegal nikel 5 juta kalau tidak salah, lupa saya angkanya, 5 juta ton. Kata pemerintah kami nggak tahu. Luar biasa. Bukannya dia fasilitatornya, jangan-jangan, ya kan? Makanya Faisal Basri, seorang ekonom, dengan marah mengatakan 90% keuntungan nikel itu katanya tidak dinikmati kita, tapi dinikmati oleh negara lain, oleh China. Tapi saya bilang China di sini negara lain, ya, bukan Tionghoa saudara kita di sini, tapi China negara lain, biar kita tidak salah. Bayangkan. Dan Faisal Basri dengan drama mengatakan tidak ada negeri yang setolol Indonesia ini, katanya. Bayangkan. Tapi saya mengatakan sebenarnya yang tolol itu kita. Lebih baik kita memaki diri kita sendiri. Kenapa kita memilih pemimpin seperti itu? Itu soalnya. Jadi yang tolol kita sesungguhnya. Karena bisa jadi mereka nggak rugi, ya kan? Mereka menggunakan politik Alibaba, bisnis kong kali kong dan lain sebagainya. Ada kickbacknya, buka perusahaan di luar negeri, menggunakan yang namanya vehicle. Kemudian ada juga di negara-negara yang bebas pajak dan lain sebagainya. Jadi yang bodoh kita. Yang bodoh adalah rakyat Indonesia yang 270 juta karena kurang pandai memilih pemimpin, tergiur hanya
karena sembako, hanya karena uang. Karena itu ibu-ibu dan bapak sekalian, tugas kita adalah menjadi bagian dari sebuah proses yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan negara ini surga di bumi dengan memilih pemimpin yang lebih baik, lebih benar. Insya Allah Anies Baswedan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.